Puji Tuhan, haleluya saudara, selamat pagi. Kembali lagi di pagi hari ini, kita mau sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang saudara untuk buka Alkitab kita dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-33. Sekali lagi Matius 6, ayat yang ke-33, saya bacakan bagi kita semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ayat yang sudah sangat-sangat tidak asing lagi kita dengar sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Dan tidak sedikit orang yang mensalah-artikan makna atau maksud dari Matius 6 ayat 33 ini saudara. Di mana ada orang-orang tertentu yang memikirkan atau menganggap atau dalam pemahaman mereka merasa bahwa ayat ini sebagai alat atau obat yang ampuh untuk memperoleh segala sesuatu yang mereka inginkan. Banyak orang yang menganggap bahwa jika saya melayani Tuhan, atau jika saya melakukan apa yang Tuhan inginkan, atau jika saya mencari kerajaan surga, maka semua yang saya inginkan akan dikabulkan oleh Tuhan. Sungguh saudara, ini adalah teologi pemahaman yang salah, ini adalah teologi kemakmuran yang sesat. Karena itu jika ada dari kita yang masih menganggap atau memahami ayat Matius 6 ayat 33 ini seperti ini, maka saudara kita salah. Karena sesungguhnya bukan inilah yang menjadi poin utama Tuhan dalam menulis ayat ini, dalam memberikan ayat ini kepada kita saudara. Ayat ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini berbicara tentang bahwa ada hal yang jauh lebih penting daripada hal-hal lainnya. Daripada hal-hal yang selama ini kita anggap dalam logika kita itu penting. Tuhan tekankan dalam ayat ini tentang prioritas orang-orang percaya. Kalimat carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya mengingatkan kita tentang prioritas anak Tuhan yang sesungguhnya. Banyak orang yang telah lupa apa yang menjadi prioritas mereka, bahkan meninggalkan apa yang menjadi prioritas mereka. 24 jam dalam sehari saudara, banyak kegiatan yang kita lakukan. Baik itu di tempat pekerjaan kita, di tempat kita sekolah misal, di jalan atau di rumah dan dimanapun. 24 jam dalam sehari banyak kegiatan yang kita lakukan saudara. Dan dari sekian banyak kegiatan kita, kegiatan apa yang menjadi prioritas kita? Ada pujian Kristen yang mungkin sudah tidak asing lagi kita dengar, itu lirik lagunya berkata seperti, Yesus kau segalanya bagiku. Lalu apakah kita menerapkan pernyataan ini, Yesus kau segalanya bagiku? Apakah kita menjadikan Yesus sebagai prioritas kita? Saudara, saya mau ajak kita semua untuk belajar dalam Lukas yang pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Dalam Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 42 saudara, saya bacakan bagi kita semua, saudara boleh simak. Judul perikop di atas, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Dari ayat ini, dari kisah Maria dan Marta ini saudara, kita belajar. Apakah salah Marta menyiapkan menjamu Yesus dalam hal jasmani? Sesungguhnya tidak. Tapi perlu kita pahami bahwa di sini Marta menjadikan Yesus sebagai yang kedua, bukan yang pertama. Sedangkan Maria, apa yang ia lakukan? Ia duduk di kaki Yesus, dia mendengarkan Yesus saat itu, saudara.
Kita harus tahu prioritas kita. Jangan kita jadikan Yesus menjadi nomor 2 atau menjadi nomor 3 dan nomor-nomor selanjutnya. Sebab Yesus mau, saudara, Dia kita jadikan dalam hidup kita sebagai yang nomor 1. Banyak orang Kristen, seperti tadi saya katakan, sudah lupa bahkan meninggalkan prioritasnya. Lebih mengutamakan bisnisnya atau pekerjaannya daripada datang beribadah kepada Tuhan. Memang Tuhan menghendaki kita bekerja, itu harus. Boleh kita bekerja, kita mencari uang untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Kita boleh melakukan kegiatan kita, hobi-hobi kita, silahkan. Tapi ingat, prioritas kita cari Tuhan. Prioritas kita ialah hubungan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, itu yang jadi renungan firman kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami